Oke, jadi sekarang gue udah sampai For Fun BSD. Itu bengkel modifikasi dan perawatan Jeep. Di sini sih kebanyakan ngerjainnya Suzuki ya, Jimny, Vitara, ada juga hardtop dan lain-lain. Jadi gue sekarang pengen konsultasi tentang Vitara itu gimana baiknya supaya efisien lah pengerjaannya, karena kalau mau ngikutin ganti barang baru semua banyak yang udah discontinue. Jadi kita lihat aja nanti, kita wawancara pemilik bengkelnya, namanya Om Hendrik. Kita lihat nanti seperti apa. Tonton sampai habis. Nah, ini mobilnya Om Hendrik nih. Jadi dia itu pakai dari baru di Sierra. Udah tahu banget lah seluk-beluknya Suzuki. Udah sering ganti mesin juga, dari mesin standarnya Fiat, mesin Samurai, mesin Vitara, mesin 4AG, Starlet GT itu. Ini bengkelnya nih. Assalamualaikum. Kim, apa kabar? Baik. Gue WA nggak dibalas, Kim? Aih, parah. Gue WA, Kim. Kapan ya? Kapan ya? Minggu lalu? Minggu lalu apa 2 minggu lalu? AC nyala nih, Kim. Oh iya. AC nyala nih. Jadi apa? Naik mobil tuh? Iya. Kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kencing dulu. Kita kencing dulu, Lur. Oke, jadi sekarang nih gue udah ada di bengkel Om Hendrik, bengkel For Fun Indonesia. Nah, ini Om Hendrik yang punya. Nah, ini manajernya nih, Kima, sekretaris. Nah, ini Om Tommy. Jadi rencananya buat si Vitara yang merah itu, pas gua ambil mesinnya itu udah naik mesin Vitara Epi, tapi belum pernah hidup, kabel belum kepasang, terus ECU nggak ada. Jadi nanti gue pengen ngidupin mesin di sini. Dan gue pengen tahu nih, kira-kira kalau rekomendasi dari Om Hendrik nih, supaya biayanya efisien, terus partnya juga mudah didapat, dan kalau ke depan rusak juga gampang kan, dapat partnya, kira-kira kayak gimana gitu kan. Oke, jadi buat Vitara nih rencananya nanti digimanain, Om? Kan sekarang kondisinya mesin ada, tapi nggak ada ECU, kabel juga acak-acakan, kecopot semua. Terus nanti rencananya diapain, Om? Tahap pertama. ECU-nya diganti pakai G15. Pakai G15. ECU pakai G15. Sama sensor-sensornya kan. Sama sensor-sensornya. Itu G15 tuh berarti punya apa, Om ya? EPV, Baleno atau apa yang 1500? Beneran sama sih. Plus minusnya sama, bedanya dikit. Di 15-nya Baleno, Futura, bedanya dikit. Beda dikit. Tapi garis besarnya sih sama dia. Oke. Menangnya spare partnya lebih banyak gitu kan, lebih gampang spare partnya. Oke. PR-nya cuman knock as dirubah. Buat knock timingnya. Oke, knock as dirubah. Terus apa lagi, Om? Sama karkas, pasang gear timingnya kan. Pasang gear timing, waduh. Gear timing. Sejujurnya gue nggak ngerti nih. Ya pokoknya kita tanya-tanya aja ya, Kim. Timing beltnya sama, timing beltnya sama G16 sama. Timing belt, oke. Total body bisa pakai. Terus injektor bisa pakai
G16 bisa. Throttle body juga nanti ganti punya G15 kan? Nah, bisa pakai G15 mana kalau misalnya nggak bisa kepake rusak misalnya, TPS rusak kan mahal tuh. Nah, TPS kita pakai sekalian punyanya G15. G15. Oke. Ya kalau Vitara Epi pasti lebih mahal lah, dia ada Airflow segala macam gitu kan. Poin paling 6 jutaan Airflow-nya. Itu Kalau ada. Itu udah susah juga, Om ya? Nah, barangnya agak susah gitu kan. Ya, kemarin sempat ini juga sih Om ke Suzuki nanya-nanya kan. Kalau barang Vitara Epi itu apa aja yang masih ada gitu. Jadi yang udah pasti nggak bisa, yang udah discontinue itu kabel body, terus Ya, kabel body, kabel set. Airflow udah nggak ada. ECU yang pasti nggak ada. Airflow udah nggak ada, injektor masih ada gitu kan. Oke. Jadi kalau mau dibikin baru ya agak susah gitu kalau di Vitara Epi. Oke, jadi dari tadi kabel nanti ganti baru semua tuh Om ya? Iya, kabel ganti baru nanti Kabel. disesuaiin ke dashboardnya si Vitara Epi. Oke. Kabel ganti baru semua, ECU pakai G15 baru, terus sensor-sensor, airflow, terus TPS. Iya. Ada oksigen ya sih Om? Sensor oksigen? Ada ya? Sensor oksigen ganti baru, terus ada beberapa penyesuaian kayak di noken asnya tadi Om ya? Iya, di noken as. Terus timing belt juga nanti ganti baru biar dari nol kan mulainya. Iya. Aki, alternator, ini sebenarnya udah lengkap nih di list ini, ya kan? Yang buat diganti nanti apa Paling aja? kita ngaturnya cuma ini aja, timingnya. Mumpung kita kepalang bikin kan. Nah, timingnya kita bisa lupa, bisa dinaikin di atas standarnya tuh. Dinaikin di atas standarnya. Geser knob-nya noken as. Tujuannya biar apa tuh? Ya biar timingnya agak maju dikit lah, jadi mobilnya agak galakan gitu kan. Oke. Pokoknya kalau masalah mesin serahin sama Om Hendrik aja dah. Dulu Jimny gue juga masuk di Om Hendrik, itu enak banget mesinnya. Dia pakai Jimny dari tahun berapa pakai Jimny? Dari tahun 84 ya. Dari baru Om ya? Iya. Ting Sierra tadi di depan itu punya Om Hendrik tuh dari baru dipakai. Udah ganti mesin berapa kali Om? Itu baru berapa kali ya? 4 kali ya? Iya. 4 kali, G16, G15 G15, G16, tapi semuanya turbo yang udah pasti. Pokoknya udah pasti top lah. Terus kira-kira nih Om, buat estimasi pengerjaan ketika mobil sampai sini berapa lama tuh? Oh iya kan nanti mobil mau masuk ke cat kolong dulu tuh. Kalau mesin dibawa dulu ke sini, yang bisa dikerjain duluan apa? Ngerakit mesinnya udah masang ngerapin throttle bodinya, terus camnya berubah Camnya, mas sprocket, pompa oli ya. pompa oli. Jadi nanti begitu mobil datang nggak terlalu banyak lagi Om ya, tinggal ngerakit kabel. Udah tinggal masang kabel kan. Mobil datang. Jadi kabel-kabel yang di mesin udah bisa dirakit di bawah sebenarnya. Jadi begitulah kira-kira rencana buat Vitara. Dan buat temen-temen yang nanti punya Katana atau punya Vitara atau punya mobil Jeep apapun lah. Nah, Om Hendrik ini kebetulan spesialisasinya memang di modifikasi mesin dan kaki-kaki Om ya. Kalau ini ngobrol-ngobrol sedikit Katana nih Om. Kalau Katana itu paling apa ya? Bukan paling mudah juga, paling efisien deh. Kalau mau enak ganti mesin apa Om? Kalau emang tenaga mesin aslinya ini dirasa kurang lah sama pemiliknya. Kalau Om sendiri rekomendasi ganti mesin apa Om? Kalau dari pertimbangan spare part yang paling murah sih pakai G15, G16. G15, G16. Spare part paling murah. Tapi kalau mungkin kita beli mesinnya dari awal bisa lebih murah beli G13 bulat-bulat dipasang gitu kan. Bulat-bulat dipasang. Tapi kalau misalnya ada masalah rusak spare part ini spare part itu barangnya nggak ada. Oke. Akhirnya pesanlah keluar gitu-gitu deh. Nah kalau G15, G16 semuanya ada di sini. Pakai mesin M juga enak sih. Dan mesin M. M15. Punya Swift Om ya? Cuman M15
G16 itu ya masalahnya sih flywheelnya aja kelewat kecil gitu. Karena basicnya sedan kan, jadi tenaganya agak-agak kurang. Kecuali bikin kayak mobilnya si Andre ya, tapi jadi mahal juga gitu kan. Jadi mahal juga kita bikin flywheel. Harus center banget itu flywheel. Hitungan kalau kata tukang bumut harus 0 tuh, nggak boleh ada spilling. Nah Om, buat mungkin pemilik Katana yang pengen ganti mesin nih Om, biar enakan dipakainya. Kalau pakai G15 atau G16 sampai jadi kira-kira habisnya berapa tuh Om? Sampai hidup, sampai enak. Nah, itu Om Kima tuh lebih apal tuh hitungannya tuh. Biayanya. Ya Om Kima. Kemarin pakai apa ya? G15, G16 nah. Gimana Om Kima? 48 juta totalnya. 48. Paketnya. Salah nih. Itu kebenarannya udah dihitung tuh. Tapi itu semua baru ya, ecu baru. Pakai G15, G16. G15, G16. Pokoknya udah sampai hidup tuh ya. Siap jalan. Siap jalan. Oke. Nanti kita lihat. Ada contoh mesinnya nggak sih di sini? Yang kepasang? Ada ya? Ya udah. Ntar kita lihat contoh mesin yang udah terpasang seperti apa. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti mesin Katananya bisa kesini. Nanti kita lihat mesinnya seperti apa. Nah sekarang kita lihat mesin Katana pakai mobil Katana pakai mesin G16 Om ya. Ini aslinya mesin Vitara Epi Om ya? Iya, Vitara Epi. Intake-nya masih pakai Vitara Epi nih Om. Nah ini kira-kira seperti ini nih kalau Katana udah kepasang mesinnya. Mesin G16 kayak gini lah ya kan, rapi ya. Nah, ntar kira-kira Vitara kayak gini juga Om ya? Iya. Persis kayak gini. Udah nggak pakai distributor gitu kan. Oh iya udah nggak ada distributornya tuh ya. Lubang distributornya ditutup berarti? Dia buat jadinya kalau di G15 nya Futura di Baleno Futura buat sensor ini, sensor apa? Cam. Sensor cam. Nah ini mesin G16 gearboxnya pakai apa nih Om? Ini Escudo gitu. Gearbox Escudo. Gearbox Escudo. Pilihannya gearbox ada pakai apa aja Om selain Escudo? Futura. Pakai Futura. Futura atau APV. Nah, plus minusnya apa Om kalau pakai gearbox Escudo, Futura, APV? Futura APV gearnya lebih rapat-rapat gitu dia. Yang Futura APV. Futura APV jadi buat tenaga bawahnya lebih berasa gitu pakai APV. Oke, kalau pakai Escudo, Escudo? Di atasnya lebih enak ya, top speednya gitu kan. Oh, oke. Berarti lebih panjang gearnya Om ya? Panjang ya. Oh, oke. Tergantung seleranya deh mau pakai APV atau Escudo gitu kan. Nah, ini final gear berapa nih Om? Mobil ini 1145. 1145. Final gear 1145 terus gearbox Escudo kan high Tom. Hitungannya TC rantai ya. TC rantai. Itu nggak berat Om di jalan. Ya ini sih masih nggak ada masalah sih, masih enak-enak aja dipakai off-road masih enak. Dipakai kenceng Apalagi ya? lebih enak lagi. Nah Om, kan kalau setahu aku banyak anak Jimny yang pakai final gearnya 841 Tom. Kenapa nggak ini nggak pakai 841 kan itu udah gearboxnya high, TC-nya high. Ya kalau pakai 841 sih dipakai main enak gitu sih ya, buat main off-road gitu kan. Tapi giliran kita di jalan raya di tol teriak udah ininya mesinnya. Teriak mesinnya. Berarti Kurang berasa giginya. Oke. Berarti kombinasi kayak gini tuh enak buat yang suka pakai harian Om ya? Iya. Jadi gitu, kalau mau pakai harian, rekomendasi dari Om Hendrik, mesin gede 1600, gearboxnya bisa pakai APV atau Escudo, transfer case-nya pakai transfer case yang rantai, yang punya rantai itu Samurai ya, Mas? Samurai. Punya Samurai. White. Nah itu perbandingannya berapa Om? Yang Samurai itu?
high-nya tuh 1 banding 1,3. 1 banding 1,3. Terus final gear-nya 11:45. Nah, itu enak. Emang Jimny gue juga dulu pakai perbandingan itu, dan itu enak banget buat dipakai harian. Jadi kayak pakai mobil biasa aja gitu, kayak pakai mobil sedan kayak gitu. Nah Om, sekalian mau nanya-nanya, kalau di bengkel Om biasanya ngerjain apa aja Om? Selain mesin, udah pastilah mesin. Yang lainnya? Mesin sama kaki. Kaki-kaki. Diapain tuh Om kaki-kaki? Biasanya Kalau sih, Jimny? intinya sih sebenarnya sih jarak pernya dijauhin ya, seperti kayaknya samurai gitu. Jadi oleng kiri kanannya Jimny itu hilang gitu ya. Kalau yang aslinya Jimny kan pernya kan lewat deket tuh kiri kanannya. Kalau dijauhin kayak samurai punya, ya idealnya pakai gardan samurai gitu. Tapi bisa juga gardan pendek dikeluarin pernya. Tapi harus kasih adaptor, kalau nggak bannya nyenggol nanti sama. Kalau belok? Kalau nggak, ban yang belakang. Oh yang belakang. Yang belakang yang dikeluarin. Oh, oke. Di oleng kiri kanannya katana tuh hilang gitu lah. Oh, oke. Tapi kalau misalnya idealnya pakai gardan lebar lebih bagus lagi gitu. Lebih bagus lagi. Terus apalagi Om? Selain ngeluarin per atau ganti gardan samurai, biar kaki-kaki katana tuh enak gitu. Ya pakai oil spring lah. Pakai per keong. Pakai per keong lah. Udah pasti enak tuh, Mi. Udah pasti enak tuh. Pasti enak. Mahal tapi gitu kan. Mahal Nggak. udah pasti. Mahalnya tuh berapa Om kira-kira? Kalau orang dari mobil bener-bener standar pengen dikasih per keong, Ya, sampai jadi deh. ya plus minusnya sih sekitar antara 20 sampai 30 jutaan lah. 20 sampai Gardan gitu kan, gardan terus per keong gitu kan. Gardan per diganti keong. lebar terus per keong. gardan ganti lebar plus per keong. Tergantung harga gardan. Oke. Bisa juga kalau misalkan dia punya gardan lebar bawa sendiri, Oh, iya. tinggal pasang sini bisa Om ya? Pasang, ya. Pasang bisa. Harganya lumayan gak jelas sih. Jimny ini. Iya lah Om Jimny udah digoreng habis-habisan. Tapi emang worth it sih, mobilnya kecil, dikendaliinnya enak Om ya. Iya. Aku aja kangen udah dijual. Jimny. Terus kira-kira ada modifikasi apa lagi Om yang unik-unik buat Jimny? Ya itu aja sih sebenarnya sih, yang penting di bagian per mau tetap per daun juga bisa gitu. Tapi intinya mau nggak mau pernya harus agak dilebarin dikit. Minimal ya jaraknya samurai. Langsung itu olengnya langsung berkurang gitu dia. Olengnya berkurang ya. Kalau kan ada yang kaki-kaki udah. Terus kalau buat interior nih Om, ada modifikasi lucu-lucu apa nih Om buat interior? Nah, Buat katana. Kalau katana sih sebenarnya sih standar aja, yang penting rapi lah kan. Bagus lah gitu kan. Nah, ini kan Om sebagai pemilik Jimny dari baru,
Kira-kira ada resep nggak sih Om biar interior katana tuh enak? Entah ganti jok atau ganti apalah. Yang pasti mah ganti Recaro aja udah cukup deh. Pakai Recaro aja cukup ya. Udah cukup lah. Kayak gitu. Enak pakai sedan. Nah ini bengkel Om Hendrik nih lokasinya di BSD. Lebih tepatnya lagi di Ciater Om ya. Nanti share locationnya bisa dilihat di description. Terus nanti ada kontak personnya buat tanya-tanya kalau mau modifikasi katana di sini kayak gimana. Dari mulai konsultasi pengennya mobilnya dipakai apa, pengen dipakai off-road doang atau dipakai harian, terus dari segi harga, waktu pengerjaan, nanti gue kasih nomornya ada di description. Kopi dulu deh. Boleh Om. Udah jadi tuh. Mantap. Nah di sini Om bisa ngerjain body juga kan Om? Ya body hanya sampingan. Body hanya sampingan. Hanya sampingan tapi tempatnya gede tuh. Ring hijau kemarin udah keluar Mi? Nah ini mekanik senior di bengkel Om Hendrik. Mantap. Bang Adi. Selain mekanik, dia juga suka ikut lomba burung, ya Bang ya? Ini burung ini. Bang, ini mobil sayang-sayang amat Bang, jadi begini. Nah ini mobil yang gue suka banget nih, JB32. Kita lihat, mulus nih. Ini mungkin bisa kali ini dimundurin nih. Mau lihat nggak JB32 kayak gimana? Lihat. Iya. Buka Kim ya. Wih, gila. JB3. Wih, gila, rapi nggak tuh mesinnya? Kim, ini mesin apa Kim? Kultus sama G16 headnya kultus. Headnya Kultus. Turbo. Tepol banget deh ini. Nah, tukap mesinnya juga asli JB32. Kaki-kakinya tuh perekeong, yo. Nah ini coil over nih. Kolongnya juga rapi banget ya, hitam semua. Oke, mungkin sekian dulu video jalan-jalan di bengkel Om Hendrik for Fun Indonesia. Buat nanti yang mau tanya-tanya, silahkan lihat kolom description buat kontak langsung orangnya. Oke, thank you semua.